Pada video kali ini, sahabat Minda akan berbagi video praktik baik tentang bagaimana cara mengatasi data warning pada data rombongan belajar dan jadwal. Khususnya, pada data jadwal ini, sahabat Minda harus menginputkan ke dalam aplikasi Dapodik. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Silakan sahabat Minda lakukan validasi lokal terlebih dahulu untuk mengetahui data warning apa saja yang harus kita inputkan ke dalam aplikasi Dapodik. Kita ke validasi lokal, rombongan belajar dan jadwal. Nah, kalau kita perhatikan sahabat Minda, di sini terlihat data warning kita adalah jadwal untuk rombel kelas 10 AKA, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atas nama guru yang bersangkutan dengan JJM 3 jam itu masih 0 jam terjadwal. Nah, ini bagaimana cara mengatasinya sahabat Minda? Pada menu rombongan belajar dan jadwal, kita diminta untuk menginputkan jadwal pembelajaran pada setiap kelas. Terlihat di sini bahwa data warning untuk jadwal itu masuk semua di semua kelas. Nah, ini yang akan kita selesaikan untuk mengatasi data warning yang ada di menu rombongan belajar dan jadwal ini. Mari kita lakukan perbaikan pada aplikasi Dapodik berikut ini. Sahabat Minda, silakan lakukan perbaikan pada menu jadwal karena di sini yang diminta hanya jadwal. Kita ke menu jadwal. Nah, di sini terlihat sahabat Minda, waktu penyelenggaraan di sekolah kami menggunakan sehari penuh per 5 hari. Jadi hanya Senin sampai Jumat. Untuk menambahkan jadwal, sahabat Minda silahkan pilih ruang. Nah, di sini akan muncul ruang-ruang yang digunakan oleh kelas-kelas tersebut. Jika sahabat Minda kesulitan mengidentifikasi ruang ini digunakan untuk kelas apa, sahabat Minda silahkan cek terlebih dahulu pada menu rombongan belajar, sub menu reguler. Nah, di sini terlihat sahabat Minda memberikan nama ruang pada kelas tersebut itu di ruang berapa. Kalau kita melihat contohnya seperti ini. Ketika kita ke validasi lokal bahwa di kelas 10 AKA. Nah, kita di kelas 10 AKA yang akan kita perbaiki. Kalau kita lihat pada rombongan belajar sub menu reguler, di situ di kelas 10 AKA ada yang digunakan adalah ruang 8 atau RKB 8. Sekarang kita kembali ke menu jadwal. Kita pilih untuk RKB 8. RKB 8 karena RKB 8 ini yang digunakan untuk kelas 10 AKA. Baik, di sini akan aktif untuk hari Senin sampai Minggunya. Nanti kita akan isikan jadwal pembelajaran di kelas hari Senin sampai hari Jumat karena hanya 5 hari di menu sini. Silahkan sahabat Minda klik tambah, isikan pembelajaran yang ada di kelas tersebut. Kalau kita melihat SK pembagian jam mengajar dan juga jadwal mengajar di kelas, di sini terlihat di kelas 10 AKA untuk jam pertama itu adalah matematika. Nah, silahkan pilih matematika di rombel kelas 10 AKA di sini. Untuk alokasi jamnya itu ada 4 JP dimulai dari jam pertama. Oke, dimulai dari jam pertama kita simpan. Kemudian kita oke. Selanjutnya kita tambahkan untuk pembelajaran kelima. Di pembelajaran kelima di sini tentang pendidikan Al-Qur'an. Nah, di pendidikan Al-Quran ini termasuk dalam muatan lokal. Kita coba ke muatan lokal. Nah, muatan lokal potensi daerah atau muatan lokal bahasa daerah. Nah, di sini karena kelas 10 yang diinputkan di pembelajaran reguler, muatan lokal potensi daerah, kita pilih muatan lokal potensi daerah. Nah, di sini alokasi jamnya hanya 1 JP di pembelajaran kelima. Oke, kita simpan. Untuk pembelajaran ke-6, di sini adalah mata pelajaran sejarah. Kita ketikkan sejarah. Di mapel sejarah ini alokasi waktunya adalah 2 JP, dia pembelajaran ke-6 dan ke-7. Kemudian kita simpan. Kita lanjutkan untuk pembelajaran ke-8, kita tambah. Pada pembelajaran ke-8 di sini untuk pembelajaran ke-8 itu adalah mata pelajaran kejuruan, yaitu akuntansi. Nah, di dasar-dasar akuntansi ini alokasi jamnya kalau kita lihat ada 3 JP pada hari Senin. Kemudian kita simpan. Baik,
Hari Senin sudah kita inputkan, kemudian kita lanjutkan pada hari Selasa di kelas 10 AKA. Oke, untuk kelas 10 AKA di jam pertama sampai jam ketiga itu adalah pendidikan olahraga. Jadi kita tambahkan olahraga. Nah, pendidikan olahraga di sini alokasi jamnya 3 JP, dia untuk di sini alokasi jamnya hanya 3 JP, pembelajaran pertama. Kemudian kita simpan. Lanjutkan lagi untuk pembelajaran keempat. Kalau kita melihat di hari Selasa untuk pembelajaran keempat itu diisi oleh kejuruan kembali, mata pelajaran kejuruan. Jadi akuntansi. Dasar-dasar akuntansi, alokasi jamnya untuk hari Selasa hanya 3 JP, dia pembelajaran keempat. Kemudian simpan. Lanjutkan lagi untuk pembelajaran ke-7. Di pembelajaran ke-7 pada hari Selasa, di sini untuk mata pelajarannya adalah pendidikan Pancasila. Nah, di pendidikan Pancasila alokasi waktunya hanya 2 JP. Dia pembelajaran ke-7. Baik, kita lanjutkan pada pembelajaran ke-9. Klik tambah. Untuk pembelajaran ke-9 di sini ada project IPAS. Kita cari project IPAS. Project IPAS alokasi waktunya hanya 3 JP. Kemudian di pembelajaran ke-9. Kemudian klik simpan. Baik, di hari Selasa sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan pada hari Rabu. Pada hari Rabu di jam pertama di sini adalah mata pelajaran bahasa Inggris. Kita cari Inggris. Oke, bahasa Inggris di kelas rombel kelas 10 KA. Untuk alokasi jamnya bahasa Inggris itu adalah 4 JP. Dan klik simpan. Lanjutkan di pembelajaran kelima. Di pembelajaran kelima untuk di kelas 10 KA itu ada kejuruan lagi, yaitu akuntansi. Untuk alokasi waktunya itu 3 JP. Lanjut kembali pada pembelajaran ke-8. Untuk pembelajaran ke-8 mata pelajarannya adalah informatika. Untuk alokasi jamnya di sini ada 4 JP. Untuk alokasi jamnya ada 4 JP pembelajaran ke-8. Kemudian klik simpan. Baik, di hari Rabu sudah selesai. Kemudian di hari Kamis. Di hari Kamis sama, kita tambahkan di jam pertama itu ada project IPAS. Kita pilih untuk alokasi jamnya 3 JP di pembelajaran pertama 1 sampai jam ketiga. Kemudian kita tambahkan lagi untuk pembelajaran keempat. Pembelajaran keempat ada pendidikan agama dan budi pekerti. Pendidikan agama dan budi pekerti. Untuk alokasi jamnya ada 3 JP untuk pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita simpan. Lanjut untuk pembelajaran ke-7. Di pembelajaran ke-7 itu ada kejuruan akuntansi. Lagi. Nah, alokasi waktunya hanya 3 JP. Di hari Senin dan hari sebelumnya tadi sudah ada 3 JP. Kemudian kita simpan. Untuk pembelajaran ke-10, kalau kita lihat di sini ada seni rupa. Untuk alokasi jamnya 2 JP pembelajaran ke-10. Kemudian kita klik simpan. Oke, di hari Kamis sudah selesai. Kita lanjutkan di hari Jumat. Pada hari Jumat ini untuk jadwal mengajarnya hanya 1 mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia. Kita tambahkan bahasa Indonesia 1 sampai 4. Baik, untuk hari Jumat sudah kita inputkan hanya 1 mata pelajaran sesuai dengan jadwal jam mengajar yang ada di kelas 10 AKA. Sekarang kita cek terlebih dahulu apakah data warning yang ada di jadwal itu untuk kelas 10 AKA sudah hilang atau belum. Kita coba ke lokal, kemudian kita lihat di sini masih muncul, kemudian kita refresh. Oke, kalau kita lihat di sini untuk kelas 10 AKA sudah hilang semua ya, sahabat Minda. Untuk kelas-kelas yang lainnya, untuk cara pengisiannya sama.
melalui menu jadwal. Di sini nanti sahabat Minda silahkan pilih ruang atau kelas yang akan diinputkan jadwal pelajarannya. Mungkin video kali ini cukup sampai di sini. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe pada channel YouTube ini agar mendapatkan berita-berita terbaru tentang seputar Dapodik dan Erapot. Sampai jumpa sahabat Minda, terima kasih, bye bye.